Ya teman-teman, ini dempot kita yang perdana di Kecamatan Tanjung Merawa ya. Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Ini ada tokoh agama yang ada di sini. Tepatan lahannya, lokasinya berada persis di pinggir jalan. Jadi lokasi beliau, Pak Pendeta M. Damanik ini kita jadikan dempot untuk pupuk paten ya. Nah, ketepatan beliau bersedia dan harapan kita ke depan beliau bisa menjadi pelopor teknologi nano untuk wilayah ini, teman-teman. Doain apa yang kami lakukan di sini, kiranya pupuk organik teknologi nano ini bisa dikenang dan dikenal masyarakat luas. Nah, ini penyemprotan perdana. Nah, teman-teman sahabat paten sekalian, kami perlu sampaikan bahwa teknologi nano ini di wilayah Kabupaten Deli Serdang belum begitu luas diketahui oleh orang. Kenapa teman-teman? Karena mungkin dari segi SDM, mungkin dari segi pengetahuan orang tentang mencari tahu tentang bagaimana teknologi dunia pertanian, dan mungkin juga tim-tim ataupun leader-leader para, kalau bisa agak sampai apa Pak ya, pinggir ya. Oh nanti diulang Pak ya, Pak ya. Dengan siapa Pak? Yang Pak Payung ya? Oh Pak Payung. Pak Payung ini adalah saudara daripada Pak Pendeta yang melakukan penyemprotan. Slow aja Pak dia. Masih ya. Ya. Jadi teman-teman sahabat paten Indonesia, ini kondisi daripada tanaman padi Pak Damanik, Pak Pendeta Damanik saat ini ya. Pak ini pendeta GKPS di sini teman-teman. Nah, jadi ini kondisi tanamannya, kita akan lihat nanti mungkin 5 atau seminggu 7 hari ke depan. Nah, ya teman-teman, perlu Anda ketahui yang belum pernah menggunakan teknologi nano pupuk paten, bahwa saja teknologi nano pupuk paten ini aromanya itu luar biasa teman-teman. Aromanya itu seperti balsem ya. Ketika kita lakukan penyemprotan, nah disitulah yang dikatakan bahwasanya aroma balsem yang dimiliki oleh teknologi nano ini tidak disukai oleh hama, tidak disukai oleh tikus. Nah, dan dia selain berfungsi untuk meningkatkan kekebalan, meningkatkan imunitas tanaman kita, dia juga memberi suatu kekuatan terhadap pupuk organik nanonya agar lebih cepat proses penyerapannya. Nah, jadi di sini teknologi nano ketika ini dulu lah perkembangannya. Kalau perkembangannya bagus baru saya panggil. Ya, siap Bu, saya siap. Boleh. Karena soal padi ini saya pernah. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, sahabat paten Indonesia dan para pelaku pertanian ya, peternakan dan perikanan, bahwasanya hari ini tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 11 Januari 2023. Dalam masih menjalani masa-masa tahun baru ya. Tapi kita sudah kerja teman-teman. Kenapa? Melihat kondisi daripada lahan pertanian di sini di bulan Desember itu memang curah hujan cukup tinggi teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengantisipasi pertanian itu jangan gagal? Nah, di sini kita hadir untuk memberikan suatu pencerahan buat masyarakat agar mereka itu mungkin lebih familiar lah namanya ya dengan teknologi nano. Bahwasanya teknologi nano juga mampu ya mengurangi asam-asaman di lahan pertanian kita gitu. Jadi makanya kita hadir di sini untuk memberikan suatu pencerahan kepada mereka, kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan bagi mereka bisa bermanfaat teman-teman. Nah, ini wilayah di sini sekitar 500-an hektar ya teman-teman. Jadi demplot kita nggak banyak, cuman satu demplot di sini. Dan ada kemarin untuk sayur mayur ya, paru dia sayur mayur ya, timun kita sudah demplot teman-teman. Nah di situ. Jadi ini wilayah pertanian ini memang dihapit oleh apa ya, sawit ya, dan tanaman-tanaman keras. Nah kita tahu bahwasanya ketika tanaman sawit itu berdekatan dengan padi, itu pada umumnya padi itu bisa gampang terserang
oleh Itu buka aja seperti si kaki seekor panjang ya namanya Iya. tikus ya. Iya, tikus. Nah untuk itu Apa, jadi bagudung. bagudung ya, kalau bahasa Bataknya bagudung teman-teman. Jadi kami mau sampaikan bahwasanya memang benar aroma yang dikeluarkan oleh paten imun ini ya, ini khasnya sangat sangat tidak disukai ya sama tikus. Walaupun demikian teman-teman ya tetap kita antisipasi jangan sampai masuk penyerangan itu datang gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman, makanya kita usahakan batang dari daun sampai batang itu proses penyemprotannya itu memang harus kena. Nah itu seperti Pak Sipayu sebenarnya masih kurang lambat dia sedikit itu melakukan penyemprotannya, supaya apa teman-teman? Supaya memang betul-betul meresap dia punya aroma itu sampai ke batang, sampai ke pangkal akarnya. Nah, untuk situasi air ya. Air. Untuk airnya ini udah pas teman-teman ya, sahabat petani ya. Sudah cocok. Ini udah pas untuk penyemprotan. Nah, ini usia padinya 21 hari ya, artinya 3 minggu. Nah, kita lakukan penyemprotan tadi, kita lakukan penggunaan double ya. Double ya, Kenapa? Karena hari kelima setelah tanam kita tidak semprot. Hari ke-14 setelah tanam kita tidak semprot. Jadi seharusnya 3 double, triple seharusnya, tapi udahlah kita kasih double. 2. Karena ini demplot teman-teman, karena demplot di sini ya kita tahu bahwasanya percontohan itu harus benar-benar harus kita pantau, harus jadi. Makanya kita double tadi. Nah, itu teman-teman. Jadi pada sahabat paten Indonesia, kiranya apa yang menjadi harapan kita bahwasanya masyarakat bisa hasil melimpah ya. Kita tahu moto paten praktis digunakan, hasil melimpah hemat biaya. Nah, tentu ya ketika hasil sudah melimpah diharapkan ya kesejahteraan lah teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, saya sudah ya. Oke teman-teman, ini hari ini kita akan coba gambaran kepada kita semua bahwasanya teknologi nano ini tidak bisa hanya diceritakan, tidak bisa hanya cukup menjelaskan tentang apa kandungan, apa kira-kira manfaatnya, tetapi yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa langsung aplikasikan langsung ke tanaman tersebut. Nah, bagaimana cara aplikasi? Nah, kalau untuk pencampuran nano teknologi dengan paten imun itu harus dikombinasi teman-teman, harus dijoin, dimasukkan dalam botol, dikocok, nanti dimasukkan ke dalam tangki, dah langsung disemprotkan. Nah, satu pasang itu dia untuk 2 rantai ya. Kadang ada yang sampai 1,5 rantai. Enggak apa-apa. Ada juga yang 1 rantai. Semakin tinggi kita buat dosis untuk penyemprotan tanah itu semakin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat kondisi dari tanaman kita. Kalau ini tanaman ini teman-teman, coba itu di syuting Pak. Itu tanamannya sudah terserang ya. Kenapa? Cuaca ekstrim itu bisa mengakibatkan asam-asaman sehingga mengakibatkan dia daunnya menguning. Daunnya agak menguning. Nah, di situ paten hadir kiranya nanti dalam tempo seminggu atau 5 hari, mungkin paling cepat 4 hari ya. Melihat situasi ya, mudah-mudahan tidak terjadi hujan turun, karena kalau biasanya terjadi hujan turun, nah paten itu kalau masih basah dia langsung meresap ke tanah itu. Meresap ke tanah. Tapi jangan khawatir teman-teman. Walaupun ke tanah, artinya ketika paten itu jatuh ke tanah, itu akan menjadi nutrisi bagi tanah dan memperbaiki tanah dari keasam-asaman. Nah, jadi teman-teman, kita hanya bisa melakukan suatu cara bagaimana teknologi ini supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Makanya lakukan demplot sebanyak-banyaknya kepada mitra-mitra paten Indonesia. Ya, sahabat-sahabat paten yang sudah jadi member, ya, silakan lakukan demplot dimanapun Anda berada. Biarkan tanaman yang bicara, ya. Jangan kita bercerita tetapi tidak ada demplot kita, tidak ada bukti yang kita sudah tunjukkan untuk masyarakat. Biasanya masyarakat akan melihat hasil daripada demplot itu, baru mereka percaya. Jangan percaya sebelum mencoba. Makanya Anda harus melakukan pencobaan. Nah, kepada sahabat semua, sahabat petani seluruh Indonesia, terima kasih yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan
kunjungi Super Pasar Paten Deli Serdang dan like, share, dan bagikan ya channel kami, dan hidupkan tanda loncengnya supaya setiap kali kami lakukan upload video-video terbaru Anda boleh langsung menikmatinya. Terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, dan kami ucapkan selamat tahun baru. Hubungi kami di 0813 7026 4263. Horas.